selamat kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Ular bisa dilihat sebagai perlambangan mitologi tertua dan paling sering dipakai di dunia. Ada banyak mitos tentang hewan itu dalam berbagai agama dan budaya. Tafsiran-tafsiran tentang ular pun sangat banyak. Yang jelas, ular merupakan perlambangan yang dikdaya, dan ular kerap dianggap sebagai pencipta ataupun pembinasa. Ular dalam sejumlah mitos dipercaya melahirkan planet-planet dan dewa-dewa, sekaligus melambangkan keabadian. Ular pun dipandang sebagai penjaga dunia di bawah sana dan menjadi misteri-misteri suci, serta menyebarkan kebijaksanaan selama berabad-abad. Berikut ini adalah sejumlah penggambaran yang tidak biasa tentang ular di dalam berbagai mitos peradaban dunia. Ouroboros, ular abadi. Gambaran yang biasa dipakai untuk melambangkan hewan melata ini adalah seekor ular yang menggigit ekornya sendiri. Gambaran ini merupakan cara pandang purba tentang keabadian, kebakaan, dualitas yin dan yang, dan siklus yang berulang. Ular itu bukan sekedar simbol keagamaan tentang kembalinya yang abadi, tetapi juga tercantum dalam citra psikologi atau terapi dalam berkaitan dengan caduceus, atau lambang kedokteran yang menampilkan tongkat bersayap dengan dua ular yang saling membelit. Ouroboros, lambang ular dari Mesir kuno dan Yunani, diwakili dengan yang ekornya di mulutnya, yang terus melahap itu sendiri dan dilahirkan kembali dari dirinya sendiri. Sebuah simbol gnostik dan alkimia. Ouroboros mengekspresikan kesatuan dari semua hal, materi dan spiritual, yang tidak pernah hilang tetapi terus-menerus berubah bentuk dalam siklus abadi kehancuran dan penciptaan kembali. Ouroboros dapat mewakili waktu, khususnya keabadian, dan juga merupakan simbol yang tidak terhingga. Sudut pandang lain adalah bahwa Ouroboros adalah simbol kembali abadi. Alam terus kembali atau berputar dengan pola siklusnya, musim kembali lagi ke awal. Dengan demikian, setiap akhir membawa benih awal berikutnya. Itulah beberapa makna dari simbol Ouroboros. Mitologi ular berjenggot. Ular adalah simbol kuat dalam mitologi India dan Hindu. Ular atau nag, seperti yang biasa disebut dalam bahasa Hindi, disembah oleh orang-orang di seluruh negeri. Beberapa dari ular mitos ini dianggap sebagai pelindung, sementara yang lain dianggap sebagai perusak. Atribut simbolis ular yang telah muncul dalam seni selama ribuan tahun di seluruh penjuru dunia menjadikannya ikon yang populer. Ular berjenggot adalah sebuah hal yang aneh, tetapi hal ini dilukiskan berulang di setiap budaya dan masa. Kenyataannya, bahwa ular tidak memiliki bulu dan rambut, sehingga tentunya dapat dikatakan bahwa ular hingga saat ini tidak memiliki jenggot. Namun, gambaran ular berjenggot terus muncul. Gambaran-gambaran ular berjenggot paling lazim beredar di kalangan Yunani kuno dan Romawi kuno. Gambar ular berjenggot yang dipasang di rumah-rumah melambangkan roh penjaga. Di Etruria, ular berjenggot menjadi simbol ketakutan, perlindungan, dan mungkin bahkan kehidupan setelah kematian karena penggantian kulit, yaitu sebagai penghuni dunia bawah yang ikonik. Mereka biasanya diadakan sebagai simbol pemakaman oleh apa yang disebut sebagai setan atau penjaga saat mereka melintasi dunia bawah dengan orang yang baru meninggal. Ular terbang. Beberapa orang membayangkan ular berterbangan dan jatuh dari langit yang terdengar mengerikan. Meski demikian, kisah tentang ular-ular terbang ada dari zaman dahulu hingga sekarang. Dewa ular bersayap juga dikenal dalam budaya Mesoamerika purba, yaitu dewa Quetzalcoatl yang dikaitkan dengan angin, pembelajaran, dan pengetahuan. Jerome Clark pernah menulis dalam Fortran Times tentang ular-ular terbang di Amerika Serikat hingga 1890-an.
yang mengacu pada pengakuan penebang pohon di California pada 1882 yang mengaku melihat makhluk terbang seperti buaya yang melayang 12 meter di atas puncak-puncak pohon. Sebenarnya memang ada ular yang bisa melayang, misalnya ular Chrysopelea yang hidup di hutan-hutan hujan Asia Tenggara. Caranya hinggap di antara puncak-puncak pohon adalah dengan menarik bagian perut dan melebarkan tubuhnya. Ada juga legenda ular lain seperti ular terbang Namibia. Ular terbang Namibia adalah ular raksasa aneh yang mungkin berasal dari legenda naga Afrika. Ini digambarkan berwarna kuning, coklat dengan bintik-bintik terang ataupun hitam. Dilaporkan memiliki panjang 9-25 kaki dan diduga dapat berkamuflase ke sekelilingnya. 9-25 kaki adalah ukuran raksasa untuk sebuah ular. Ia memiliki banyak fitur aneh lainnya seperti lambang bioluminescence, tanduk, leher yang dapat mengembang dan mengepis dengan mudah, mungkin dengan menelan udara, dan sayap seperti kelawar. Dan ular ini tidak meluncur, tetapi dapat terbang berkelanjutan. Dikatakan bahwa ia memiliki lebar sayap 30 kaki, atau hampir 10 meter. Dikatakan, legenda Afrika tersebut, yaitu ular tersebut membuat suara menderu keras dan menakutkan. Dikatakan juga baunya seperti tar. Dan untuk terbang ke udara, ia melontarkan dirinya ke bawah bukit, dan bentuknya seperti tertutup sisik. Itulah beberapa mitologi ular terbang. Yang selanjutnya adalah ular samudra. Kisah-kisah para pelaut kaya dengan cerita tentang ular-ular laut misterius dan berbahaya atau ular raksasa yang membahayakan awak dan kapal. Bahkan dalam cerita-cerita dari ratusan tahun lalu, mitologi Nordik yang terkenal menyebutkan adanya Jormungand, yaitu seekor ular laut yang sedemikian besarnya, sehingga ia bergelayut mengelilingi dunia untuk bisa menggigit ekornya sendiri. Bahkan, ekornya pun menyentuh kepalanya. Salah satu tanda dari peristiwa Ragnarok adalah bangkitnya Jormungand dari laut dan menimbulkan kekacauan besar di Midgard. Dewa petir sekaligus putra Odin, yaitu Thor, turun tangan untuk membasmi Jormungand tersebut. Dalam versi modern, kisah ular laut misalnya tentang Loch Ness di Skotlandia. Di Jepang, ada makhluk yang dijuluki sebagai pembawa pesan dari istana Dewa Laut, yang berwarna keperakan dengan panjang sekitar 15 meter, yang hidup 3000 kaki di bawah permukaan laut. Dikatakan juga bahwa makhluk itu jarang terlihat, tetapi hikayat tradisional menyebutkan bahwa para pembawa pesan itu muncul ke permukaan untuk memperingatkan datangnya gempa bumi. Mirip dengan legenda Jepang, Xiang Liu adalah monster yang berbentuk ular berkepala 9. Konon, Xiang Liu membawa kehancuran dan banjir kemanapun ia pergi. Daerah manapun yang Xiang Liu tempati, maka daerah tersebut akan menjadi berawa dan beracun sehingga tidak layak huni. Xiang Liu adalah bawahan dari dewa air Gonggong, yang juga berbentuk ular. Itulah beberapa mitologi mengenai simbol-simbol ular yang berbentuk aneh. Apapun kebenaran dari cerita-cerita ini, ular itu tampaknya akan selalu menginspirasi baik heran maupun ketakutan pada orang-orang, dan terus menjadi bagian dari mitos dan legenda masyarakat dunia. Bagaimana rumor tambahan? Silakan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya, tekan tombol subscribe dan klik ikon lonceng di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.